Selamat sore teman-teman, saya ingin mengajak kita sharing dengan topik yang segar. Topik ini berupa menjawab pertanyaan, bolehkah pendeta main catur? Kalau untuk umat Islam, berarti bolehkah ulama atau ustadz main catur? Kita tidak boleh terjebak menjawab pertanyaan ini dengan ya atau tidak, boleh atau tidak. Karena untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus bijaksana melihat pertama, tempatnya di mana. Kedua, pada saat situasi di mana ini? Bagaimana situasinya? Ketiga, dengan siapa? Pertama kita jawab dulu dengan lokasi di mana. Kalau pendeta atau ustadz atau ulama main catur di rumahnya, bersama keluarganya, mengajari anaknya main catur, supaya tidak ketinggalan wawasan, boleh. Kalau di rumah ibadah, boleh nggak main catur? Jawabannya kita lihat dulu. Contoh, pada saat mau 17-an Agustus, ada berbagai pertandingan diadakan di berbagai tempat ibadah. Sudah selesai ibadah, orang keluar, orang ke halaman. Kebetulan kalau itu tanggal 17 Agustus, bagaimana kalau kita bikin meramaikan, menyemangati, memperingati kemerdekaan dengan olahraga dan pertandingan? Salah satunya, pertandingan catur. Nggak salah dong kalau ulama atau pendeta ikut situ, memberi contoh pada muda-mudinya untuk semangat. Walaupun menang atau kalah, tidak masalah. Jadi kalau sudah selesai ibadah, ada diadakan pertandingan catur, ya boleh. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang melarang ya. Tapi kalau tempatnya salah, lokasinya salah, situasi salah, itu yang tidak boleh. Contohnya, di lokasi perjudian, pendeta atau ulama masuk mencatur, pasti orang akan pro kontra, akan kontroversial. Sekalipun mungkin ada ulama atau pendeta punya alasan kalau ditanya, kenapa Bapak ada di tempat perjudian ini main catur? Mungkin dia bilang, saya ingin merampas jemaat saya dari dunia hitam. Saya ingin pendekatan sama dia. Nah, itu juga pro kontra. Kenapa harus di situ? Ya, itu ada juga kalanya, misalnya ada orang ingin melayani preman. Preman ini harus dilayani di tempat. Kalau dipanggil ke gereja, preman mungkin ya banyak yang nggak mau ya. Kalau dia misalnya suka menjudi, suka berbuat jahat, tiba-tiba kamu dipanggil pendeta nih, ya saya yakin banyak preman nggak mau datang, kecuali yang udah bertobat. Nah, ada kalanya mungkin pendeta ya atau ulama yang mendatangi jemaatnya. Kenapa kamu main judi di sini? Saya ingin bimbing kamu. Nah, ada kalanya perlu waktu. Salah satu pendekatannya adalah dengan main catur gitu. Itu pun juga kontroversial. Sebaiknya dicari tempat yang netral. Bisakah melayani, mungkin agak kita ke tempat lain yuk, sambil minum kopi di warung kopi. Bisa kan? Nah, kalau memang orangnya ada niat untuk bertobat, pasti dia akan mau diarahkan pelan-pelan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, apabila suatu saat pun tiba-tiba andai kata Anda melihat, kok ada seorang yang rajin ibadah, atau orang bilang kalau Kristen pendeta, atau kalau yang Islam melihat ulamanya ada di dalam perjudian menjatuh, jangan negatif dulu. Mungkin sedang dalam keadaan misi penyelamatan jiwa-jiwa. Mungkin sedang dalam misi pelayanan. Tapi itu pun memang tidak seharusnya di situ. Boleh dicari tempat yang lebih netral. Melayani itu tidak harus di tempat. Contoh, kalau orang ingin agar pelacur bertobat, tentu tidak layak pendeta atau ulama masuk ke pelacuran sambil mengatakan saya ingin melayani jiwa supaya diselamatkan, saya harus di pelacuran. Tidak. Doakan dulu supaya orang itu mau keluar dari sana dan di tempat lain ada yang bimbing. Tentu kalau pelacur yang bimbing bukan pendeta laki-laki ya, pendeta yang wanita. Kalau dia Islam berarti ustazah yang membimbing, bukan ustadznya. Karena ini berbahaya. Selain dari konotasi negatif, juga tentu bumi punya gravitasi. Dunia kejahatan punya daya gravitasi yang bisa menarik orang yang berada di atasnya untuk jatuh. Jadi tidak dianjurkan pendeta, ustadz atau ulama kalau mau merampas jiwa-jiwa, merampas orang yang di dunia hitam bertobat, harus di dunia hitam itu masuk. Jadi kalau ada pendeta ini mengatakan, saya ingin melayani jiwa-jiwa yang ada di perjudian ini, tidak harus dia ada di ruang perjudian.
Tidak harus dia masuk ke ruang pelacuran. Dia boleh doa di tempat lain, orang itu bisa dibawa. Toh kalau memang Tuhan ingin menyelamatkan jiwa itu, pasti dengan didoakan dulu, ada jalannya, orang itu akan keluar dari situ. Nah, kalau dikatakan bolehkah pendeta atau ulama bisa main catur, jadi sudah kita lihat di mana dulu tempatnya. Apakah di ruang ibadah boleh main catur? Kalau untuk yang Kristen, saya bilang, kalau sudah selesai ibadah, contoh ada 17 Agustus, sudah selesai ruang ibadah, di halaman itu ada catur, di mana jemaat ingin mengajak pendetanya latih tanding, boleh main catur di pelataran gerejanya. Yang tidak boleh itu kalau dalam waktu ada timing ibadah. Ini semoga menjadi wawasan bagi kita untuk tidak negatif, tidak gampang menghakimi, tidak gampang menyudutkan orang. Satu lagi yang mirip pertanyaan seperti ini ya. Bolehkah pendeta atau ulama marah sambil gebrak meja? Wah, ini pertanyaan ini sensitif. Tidak bisa langsung kita bilang tidak boleh atau boleh. Kita lihat dulu. Kalau ulama atau pendeta ya menggebrak meja, misalnya mengingatkan orang yang tidur supaya bangun, tentu boleh. Yang tidak boleh itu apabila dalam berdiskusi. Ketika ada perbedaan pendapat, pendapatnya mungkin berbeda dengan pendapat teman, berbeda dengan pendapat jemaat, tapi dia ingin memaksakan pendapatnya sambil ngebrak meja, itu namanya bukan ulama atau pendeta. Itu namanya membawakan orang yang emosional, tidak teladan yang baik, tidak pantas ya. Jadi kalau ada orang yang lagi emosi, kalau dia ulama atau pendeta, dia jaga diri juga. Dengan ngebrak meja itu dia tidak menghormati kependetaan atau keulamaannya. Jangan bersembunyi di balik, ya kan kita manusia. Manusia belum sempurna, ya, tetapi walaupun belum sempurna, jangan kita jatuhkan diri kita. Jangan jatuhkan harga diri kita. Harus minta kekuatan dari Tuhan. Memang di dunia ini begitu banyak cobaan. Dan kepada kita yang bukan pendeta dan bukan ulama, mari kita jangan menghakimi mereka yang kita lihat lagi jatuh. Karena kita juga bisa jatuh. Jangan kita menuntut mereka, kita juga bisa dituntut. Itu salah satu perlunya bagi kita untuk bisa positif. Sebelum kita menuntut orang lain, mari kita tuntut diri kita sendiri dulu. Kita juga belum sempurna. Kita perlu mereview diri kita. Mungkin emosional kita juga masih ada. Kita bertobat aja dulu. Kalau kita sibuk mengatakan si A, si B belum benar, kita juga belum benar. Kalau kita bilang itu belum suci, kita juga belum ada yang suci. Hanya Tuhan yang suci. Dan kita bisa suci kalau bertobat disucikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau emosi, ingat Tuhan, aduh tolong saya nggak sanggup. Tolong Tuhan agar saya tidak mengeluarkan kata-kata yang menghina, yang membalas kejahatan. Jangan saya sampai menggebrak meja, membuat orang jadi jijik sama saya. Atau ada seperti itu. Itu memang perlu sekali. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Pendeta dan ulama juga tidak ada yang sempurna. Sama-sama semuanya belajar. Dan kita harus menghormati mereka. Kita harus mengasihi mereka, mendoakan mereka. Semoga itu menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.